Pok pok. Oke, WhatsApp guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Langkah Motovlog. Wanjay. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu beban ya. Selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Posisi di mana, Bos? Oke guys, pada video kali ini posisi aku lagi di Pucang ya guys, di parkiran Masjid Jami Al-Muttaqin gitu ya, di Pucang gitu ya. Tempatnya ada di sebelah kiri Pandawa ya, Lesehan Pandawa. Jadi pada video kali ini aku mau ngasih tip supaya orderannya selalu gacor gitu ya. Selalu gacor dan gacor gitu ya guys. Oke guys, tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe Jejak Langkah Motovlog ya maupun Jejak Langkah MV, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian selalu dapat notif gitu dari saya gitu guys. Oke guys, ceritanya aku mau ngasih tip pada kalian semua gitu ya, khususnya yang suka on beat gitu ya, baik Grab, Gojek maupun aplikator yang lainnya gitu ya. Saya mau ngasih sedikit tip ini menurut saya gitu ya, menurut saya gitu. Jadi ini semua menurut pengalaman saya gitu guys. Jadi tapi sebelum lanjut videonya, saya kasih intronya dulu ya guys. Check it out. Oke guys, kita lanjut videonya ya guys. Jadi pada video kali ini saya mau ngasih tip gimana supaya orderannya gacor, selalu gacor dan gacor gitu ya guys. Dan langkah pertama yaitu kita cek di aplikasi Grab Driver gitu ya. Kita cek di Play Store. Jadi kita cek di Play Store-nya dulu ya. Kita cek aplikasi Grab Driver-nya gitu ya, udah update atau belum gitu ya. Nah kalau ini udah update gitu ya, udah update. Kalau misalkan suruh update itu langsung update aja gitu ya. Saya sarankan supaya aplikasi kalian itu selalu update terbaru gitu ya. Oke guys, jadi untuk yang kedua aktifkan layanan semua gitu ya. Nah layanan kalian tuh aktifkan semua gitu ya. Ada Grabback, Grab Express, GrabFood, GrabMart, Just Tip gitu ya, dan GrabPass Someday. Ada lagi yang punya layanan Grab Protect gitu ya, Grab Protect. Tapi itu nggak semua punya gitu ya. Terkecuali yang dulunya pas on lagi masa pandemi itu ada itu Grab Protect gitu ya. Dan untuk saya nggak ada nih Grab Protect ya. Ini yang kedua ya. Untuk selanjutnya, nah dompet tunai ya, dompet kredit maksudnya, dompet kredit atau IDR itu sangat penting gitu ya. Jadi minimal kalau bisa itu 200 gitu ya. Kalau di atas 200 itu lebih bagus gitu. Jadi itu makin banyak kesempatan untuk kalian mendapatkan pekerjaan gitu ya, mendapatkan orderan gitu ya. Nah ini sangat penting gitu ya. Jadi ya walaupun IDR-nya sedikit, iya emang tetap dapat orderan misalkan non tunai gitu ya. Cumi untuk lebih bagusnya, untuk lebih lebih percaya diri itu kalau bisa dibanyakin IDR-nya gitu ya. Kalau bisa minimal 200 gitu ya. Lebih bagus lagi 200 ke atas gitu ya. Oke guys. Dan untuk selanjutnya jangan pilih-pilih order gitu ya. Jangan pilih-pilih order. Misalkan ada orderan masuk nih. Ada orderan masuk. Ya udah kita langsung jalankan aja gitu ya. Langsung jalankan aja, jangan mikir-mikir wah ini jalurnya kejauhan atau restonya ngambilnya terlalu jauh, kirimnya jauh, itu jangan. Pokoknya langsung dijalankan aja ya gitu ya. Pokoknya jangan pilih-pilih orderan gitu ceritanya guys. Dan jangan sering melakukan cancel gitu ya. Jangan sering melakukan cancel. Nah ini saya semalam nih aku udah habis cancel resto ini Sate Brebes 2. Ini soalnya warungnya tutup gitu ya, restonya tutup, jadi ya saya terpaksa ya cancel.
terpaksa saya sendiri yang kesel ya, soalnya restorannya nggak bisa dihubungi gitu ya. Dan insya Allah performanya nggak turun ya kalau misalkan udah pasti restorannya tutup gitu ya, udah dipastikan tutup gitu ya. Untuk performa nih nggak bakalan turun guys. Lihat nih, nah iya, minggu kemarin ya, hari kemarin tuh masih 100% gitu ya performanya. Oke guys, jadi untuk selanjutnya apa ya? Untuk selanjutnya kalian jaga sikap sopan santun, pokoknya bikin konsumen kalian itu puas gitu ya. Kita harus memperkerjakan pekerjaan itu sebaik-baiknya gitu ya, dengan sopan santun dan ramah tamah gitu ya. Jangan sampai kita karena apa ya, nggak sesuai titik atau dari titik jauh gitu kita sampai emosi, itu enggak, jangan ya. Kita tetap melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi kita kasih pelayanan yang terbaik agar apa? Agar kita dapat bintang 5 gitu dari konsumen gitu ya. Insya Allah ya. Oke guys, untuk selanjutnya apa ya? Kalian jangan ngetem satu tempat gitu ya. Kalian jangan ngetem satu tempat. Kalau misalkan sebentar. Nah, ini saya mau nunjukin pada kalian dulu ya, untuk mingguan kemarin gitu ya. Untuk mingguan kemarin, ini termasuk apa ya? Buat aku biasa ya. Ini ordernya biasa. Dari untuk mingguannya 64 gitu ya, 64 kerjaan. Untuk hasil uangnya 642 gitu ya. Dan untuk minggu sebelumnya itu, nah ini saya baru pernah didapat 88 pekerjaan selesai gitu ya, terselesaikan, total uangnya 825. Ini saya baru pernah dapat segini nih. Biasanya cuma 700, 600 gitu ya. Ini padahal pemula gitu ya. Kalau soalnya saya merasa pemula gitu ya. Soalnya baru berapa bulan ya, hampir 1 tahun gitu ya. Jadi masih merasa pemula lah ya. Belum jadi senior gitu ya. Oke guys. Jadi ya ini deh guys. Dan harian, untuk harian yang paling banyak aku merasakan ini cuma pas hari Minggu kemarin, tanggal berapa nih? Tanggal 29 ya. Tanggal 29 Januari ya. Nih saya dapat 18 pekerjaan, untuk uangnya 167. Ini buat saya sih bagus banget itu ya. Mungkin bagi saya ini udah banyak banget itu ya. Satu hari dapat 18. Ada lagi yang senior aku itu ya, bisa lebih dari 20 ya. Ada nyampe yang 22 pekerjaan ya satu hari, 24 pekerjaan, uangnya sampai 200.000 lebih gitu ya. Itu mereka yang udah senior, yang udah elite plus, yang jumlah orderannya, performanya itu udah tinggi gitu ya. Tapi kalau buat saya nih, saya masih elite gitu ya. Saya masih elite nih, kalau nggak percaya nih. Ini saya masih elite, untuk jumlah orderannya 150 gitu ya. Baru 150. Mungkin kalau udah sampai 200, mungkin untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih mudah gitu ya. Lebih enteng gitu. Ini mungkin bentar lagi saya naik elite plus nih. Ini saya baru elite nih guys. Oke guys. Untuk selanjutnya, tips selanjutnya gitu ya. Oke, kita alihkan ke ini ya. Oke guys, untuk selanjutnya untuk ngetem gitu ya, untuk mangkal, kalian jangan cuma satu tempat aja gitu ya. Jadi misalkan kalian di titik A gitu ya, misalkan berapa menit, ada 30 menit itu nggak dapat orderan gitu, kalian coba pindah ke lain gitu ya. Pindah ke tempat lain yang lebih ramai, mungkin yang dekat resto yang lagi banyak promo gitu ya. Kalian bisa mendekati resto-resto yang lagi dapat promo gitu ya guys. Siapa tahu nanti di situ ada orderan masuk gitu ya guys. Dan untuk selanjutnya cara menjalankan orderan nih, ini juga sangat penting guys. Jadi kalian saat membawa misalnya ambil makan di resto, saat pengantaran itu kalian jangan terlalu ngebut ya, jangan dibikin ngebut, soalnya itu terdeteksi dari
itu ya, dari server gitu ya. Kalau kalian suka ngebut terus dalam tikungannya kenceng banget itu, atau rem mendadak itu terdeteksi dari server gitu guys. Itu sangat berpengaruh pada akun kalian gitu ya guys. Nah, jadi kalau kalian masih bingung, kalian bisa tonton Grab Academy gitu ya guys. Untuk kecepatan maksimal dalam berkendara, ngantar makanan itu maksimal berapa itu? Kalau setahu saya maksimal 60 ya, 60 km per jam gitu ya. Kalau setahu saya gitu ya guys. Kalau aku kadang cuma 50, 55, 60 gitu ya. Gitu guys ceritanya. Pokoknya ini juga sangat penting gitu ya guys. Jadi apa ya? Kalau terlalu kencang itu sangat langsung terdeteksi gitu dari sama server gitu ya. Dan dianggap pekerjaan itu enggak kurang bagus gitu ya. Dan nanti muncul di profil kalian. Ada salah satu orderan yang dihapus. Nah, itu dia guys. Kan sayang sekali gitu ya guys. Padahal misalkan kita cuma dapat orderan 5 atau 6 kok yang dihapus 2, kan sayang gitu guys. Nanti performanya nggak naik gitu, malah bisa semakin turun gitu guys. Oke guys, untuk selanjutnya ini yang paling penting gitu guys dalam perjalanan saat mengantarkan orderan gitu ya. Ini sangat penting, pokoknya safety reading gitu guys. Pokoknya hati-hati dalam berkendara gitu guys. Safety reading, norogan, hargai pengendara lain, dan jaga protokol kesehatan. Ini sangat penting gitu guys. Walaupun sekarang PPKM udah dicabut gitu ya. Pokoknya kita tetap jaga protokol kesehatan ya guys. Jangan lupa pakai masker gitu ya guys. Oke guys, mungkin itu cukup sekian dulu gitu ya. Semoga bermanfaat ya, sedikit tip dari saya gitu ya. Biar apa ya? Biar akunnya sedikit baik gitu ya. sedikit ada perkembangan untuk lebih baik gitu ya guys. Soalnya ini menurut pengalaman saya gitu guys, yang selama ini saya jalankan gitu guys. Jadi pokoknya jalankan pekerjaan sebaik-baiknya gitu guys. Sesuai dengan Grab Academy. Kalau kalian masih bingung, silahkan tonton di Grab Academy. Gimana supaya cara menjalankan orderan itu supaya lebih bagus gitu ya. Supaya tidak melanggar kode etik gitu ya guys. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya masih pemula gitu ya. Saya cuma ngasih sesuatu tips itu menurut saya gitu ya. Menurut saya gitu ya guys. Kalau menurut sekalian saya nggak tahu gitu ya guys. Semoga bermanfaat ya. Oke, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sopan. Oke, saya akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.